Pro dan kontra rencana kenaikan PPN memicu perdebatan. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sempat mewacanakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat fundamental ekonomi. Namun wacana ini langsung memicu pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat. Kalangan pengusaha menyambut positif rencana ini karena diyakini dapat meningkatkan investasi dan daya saing. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat menyatakan keberatannya. Kenaikan PPN dianggap akan membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Polemik ini menjadi perdebatan alot yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pengamat ekonomi, hingga masyarakat awam. Suara rakyat, gelombang penolakan dari jalanan hingga media sosial. Penolakan terhadap kenaikan PPN menggema dengan cepat dan masif, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di berbagai kota, demonstrasi turun ke jalan. Para buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya menyuarakan aspirasi mereka, menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN. Mereka khawatir kenaikan PPN akan semakin menyulitkan kehidupan mereka. Media sosial pun dibanjiri tagar-tagar penolakan seperti tolak PPN 12%, dan rakyat menolak PPN naik. Netizen dari berbagai kalangan aktif menyuarakan keresahan dan kemarahan mereka. Gelombang penolakan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah bahwa isu PPN sangat sensitif dan perlu ditangani dengan hati-hati. Pertimbangan ekonomi menimbang daya beli dan dampak inflasi. Di internal pemerintahan sendiri, wacana kenaikan PPN memicu perdebatan sengit. Sejumlah menteri menyoroti risiko penurunan daya beli masyarakat jika PPN dinaikkan. Kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN dikhawatirkan akan memicu inflasi dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ada juga menteri yang berpendapat bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk memperkuat pendapatan negara. Pendapatan tambahan ini diyakini dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berada dalam dilema. Keputusan untuk menaikkan atau tidak menaikkan PPN memiliki konsekuensi ekonomi dan politik yang besar. Keputusan akhir barang mewah versus kebutuhan pokok. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan mendengarkan aspirasi masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menaikkan PPN secara menyeluruh. Sebagai gantinya, PPN 12% hanya akan diterapkan pada barang-barang mewah dan jasa tertentu. Sementara itu, kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan tetap dikenakan PPN 11% atau bahkan dibebaskan dari PPN. Keputusan ini merupakan bentuk kompromi yang diambil pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan negara dan kemampuan daya beli masyarakat.